Karena bagi saya ketika Bitcoin kita kuasain semua, maka itu tidak ada gunanya. Kita lihat top 100 orang terkaya di dunia, banyakan itu terinfluence dengan money market loh, paper asset, bukan cash loh. Work life balance segala macam nggak ada. Kalau lu miskin, lu harus push 24 jam tuh kalau bisa nggak usah tidur gitu. Konsep kripto ini sama Bitcoin dan lain-lain. Saya baru masuk dan sepanjang tahun saya hancur. Siklus di dalam dunia money market apapun. Siklus itu ada yang saatnya dia akumulasi, dia impulsif, dan dia retrace. Investment di kripto, setelah mengetahui itu semua, kita melihat naratif yang ke depan yang orang pakai. AI, real world asset, perpetual decentralized exchange. Ini semua lahir karena menghindari ancaman. Saya tipe orang yang akan ingat sampai mati kebaikan orang, sama juga sebaliknya. Kembali lagi di Fognomics Podcast. Hari ini kita mau ngobrol untuk pertama kalinya khusus topik cryptocurrency. Dan kita mau ngobrol bareng sama Bro Andi. Please welcome Bro Andi di Fognomics Podcast. Thank you so much. Ya, thank you bro, sama-sama. Jauh-jauh dari Bali ya. Iya. Thank you so much udah mau main. Yes. Hari ini kita mau ngobrolin khusus kripto. Dan fun fact-nya adalah Bro Andi atau dikenal dengan Cryptstocks Ya. Cryptstocks adalah cryptofluencer pertama yang kita undang di Fognomics Podcast. Oke. Ya, jadi untuk memulai, Bro Andi di Instagramnya ada Ponyo, bro. Iya. Itu nama belakang kah? Enggak, itu sebenarnya dari nonton anime. Saya emang suka nonton anime kan. Ya. Itu dulu Anime Facebook. Ponyo, ya? Iya, Facebook nggak bisa. Kalau misalkan lu mau create new account, nggak ada last name nggak bisa. Oke. Nama saya cuma 4 huruf. Jadi saya setelah nonton film Ponyo itu kan by Studio Ghibli ya, teman-teman pasti tahu ya. Tahu. Nah itu ya udah, jadinya di Ponyo dipanggil lah sampai saya. Ya sekarang ada sih teman lama doang. Cuman yang sekarang sih Manggilnya Andi Cryptstock. Ponyo. Iya, taunya Cryptstock lah sekarang orang-orang. Oke. Iya. Oke, untuk memulai, karena pertama kali juga di podcast ini, boleh dong share background-nya Bro Andi, karena mungkin udah banyak yang tahu Bro Andi siapa, tapi ada juga yang mungkin masih belum tahu. Apakah Bro Andi itu dari keluarga seperti apa dulu? Saya dulu, keluarga saya sih, ya apa yang saya mau tidak bisa dicapai ya. Jadi keinginan kita sebagai anak kecil, anak muda gitu, ya keterbatasan lah. Saya memiliki keterbatasan ya dari soal keuangan. Jadi papa saya kan tukang ikan di pasar, potong ikan. Nah, mama saya ibu rumah tangga, terus kita saudaranya berenam. Saya anak keenam. Nah, jadi dari situ yang paling penting adalah dari mama saya pendidikan nomor 1. Maka kita di-push semua dana-dana yang ada. Kita tidak punya spare banyak dana untuk bermain-main atau untuk memanjakan anak gitu. Ya, lu mau PlayStation langsung dibeliin? Enggak. Lu harus nabung dulu. Terus mengerti pain-nya dulu. Sakit dulu baru dapat reward-nya. Itu dari kecil ditanamin. Makanya ketika saya kecil sampai universitas ya saya hidup berkecukupan, terbatas aksesnya. Terus ya tidak punya pilihan. So saya tidak punya banyak pilihan. Saya waktu itu harus mengandalkan diri sendiri juga lah. Bagaimana supaya kita tidak spending money atau waste ya. Uang kita ke waste seperti kita goblok gitu ya. Kita misalkan sekolahnya dungu banget, tinggal kelas gitu ya. Universitas yang nggak bisa dapat beasiswa gitu-gitu. Itu saya sangat menghindari. Karena kita udah pas-pasan, kita harus maksimal nih mendapatkan diskonnya. So dari kecil saya kan dari Singkawang ya, dari Kalimantan Barat. Nah dulu waktu kecil saya bahkan tidak punya toilet. Jadi toilet saya toilet alami, di bawahnya ada ikan gitu ya. Gue potong bentar ya, karena banyak yang kayak komen kayak masa Bro Andi dari keluarga berkekurangan, seberkekurangan apa sih gitu keluarganya gitu kan ya. Nah hari ini dijelasin sampai nggak ada toilet ya. Iya, untuk saya waktu kecil kita toilet tuh cuma satu, kadang tuh sering kepake. Jadi kita anak kecil tuh ya kita pupnya di kali gitu loh. Jadi di rumah kan ada tuh corongan langsung buang ke bawah. Kebetulan bawah tuh isi ikan, kali. Gitu. Jadi rumah kayu lah, rumah orang zaman dulu kan. Nah itu masa kecilku. Jadi saya dulu bagusnya ya adalah saya tidak merasa itu tersiksa sih. Saya tidak merasa. Happy aja ya. Karena saya merasa kehidupan itu ya seperti ini tuh sementara. Saya dari kecil seperti itu pikiran saya ya.
emang dari dulu memang Kok agak bisa? halu. Ya. Saya kalau di lingkungan saya dulu, saya dinilai anak yang agak halu. Gitu loh, karena lu nggak punya background papa kaya, lu nggak bisa dimodalin untuk bisnis dan lain-lain. Ya. Kok lu bisa berpikir sepositif itu? Hmm. Karena menurut saya segala sesuatu yang terjadi sama hidup saya dari kecil itu adalah bekal saya untuk di masa depan. Oke. Itu saya dari kecil seperti itu, bro. Jadi bukan tiba-tiba kucuk-kucuk ya, tiba-tiba dapat insight itu enggak. Pemikiran itu dari mana tapi? Saya merasa waktu saya sekolah, saya sering merasa saya bodoh. Hmm. Jadi kenapa saya merasa saya bodoh? Saya takutnya orang lain kalau udah pinter banget, saya gimana menghadapi kehidupan ini gitu. Ya, ya. Faktanya ketika kita pindah ke Jakarta, ketika saya merantau kuliah di BINUS ya, di Kemanggisan, saya merasa teman-teman mungkin lebih pintar-pintar ya karena lulusan Jakarta kan. Hmm. Ternyata tidak seperti itu. Hmm. Ternyata ya sama aja. Ya. Nah, makanya kembali ke diri kita masing-masing. Saya dari dulu misalkan saya pengen makan ya, ini yang paling signifikan yang saya ingat. Hmm. Kita kalau makan itu daging ayam, sapi segala macam, itu saya susah aksesnya. Kenapa? Karena mahal. Oke. Jadi karena papa saya potong ikan, makanan saya ikan. Oke. Saya tiap hari makan ikan sampai saya merasa saya sangat marah gitu. Saya pengen makan daging lain dong. Daging lain itu ada tapi di event tertentu. Oke. Contoh lo Imlek dan Ya, lain-lain. ya, ya. Ternyata setelah kita udah dewasa baru sadar itu blessing in disguise gitu. Hmm. Makan ikan itu pertumbuhan anak sangat luar biasa. Oke. Pikirannya, Oh, otaknya, badannya, kesehatannya. Nah dari situlah saya berpikir, oh jangan-jangan sebenarnya salah satu faktornya karena pengaruh makanan. Ya. Gitu. Kita nggak ada pilihan lain ya ikan. Gitu sih kalau saya dari kecil tidak banyak yang bisa saya lakukan lah. Saya waktu SMA kelas 3 juga anak-anak pada daftar universitas ya, ambil formulir kan. Mm-mm. Saya nggak berani ambil. Jadi saya tahu diri lah. Saya nggak maksa, saya nggak mau push orang tua saya. Misalkan saya bilang, kenapa kalian tidak mampu sekolahin saya? Kenapa? Saya tidak mau jadi durhaka lah. Ya, Jadi saya ya. setidaknya saya tahu kondisi ekonomi dan saya tidak mau maksa. Jadi dulu semua ambil formulir saya nonton. Sampai hari-hari H terakhir, jam-jam terakhir baru mama saya jual emas. Dia bilang siap untuk saya ngambil formulir untuk kuliah di Jakarta. Hmm. Baru saya ambil gitu. Oke. Baru saya berani. Yaitu Kalau enggak saya BINUS. Yaitu BINUS iya, itu. saya dulu saya dulu di Ukrida dulu sih. Ukrida Tanjung Duren. Ya, ya. Masuk nggak cocok, berantem bla bla bla, berantem lah. Berantem saya cabut pindah BINUS gitu. Berantem. Iya. Ya karena biasalah senioritas segala Oke, macam, oke. saya kan tidak bisa ditindas ya. Jadi kalau saya dicoba untuk ditindas, saya akan melawan 10 kali lipat gitu. Saya akan memberikan yang lebih ekstrim lagi. Oke. Gitu. Oke, terus akhirnya dari lulus kuliah atau pas di kuliah kenal kripto? Saya dulu kuliah belum kenal kripto. Oke. Saya suka dengan dunia teknologi. Oke. Jadi dulu di BINUS itu kita sering nonton figur-figur hebat waktu itu ya. Jadi kita tahu ada yang namanya Tokopedia, ya Pak William kan juga BINUS. Terus Indo Webster, nah itu juga lulusan BINUS tahu saya. Ya. Terus ada Pak Calvin dulu, Calvin Kizana sekarang CEO Toko Kripto. Ya. Itu dulu bikin Pick Mix, itu sering jadi pembicara juga. Ya. Nah biasa special guest kita tuh Endo Darwis Kaskus. Nah jadi dari situ saya melihat di dunia tech itu memiliki kesempatan yang sangat besar. Ya. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama dan di internet itu bisa unleash the power gitu, kayak unlimited. Ya. Hanya bermain di waktu aja. Setiap orang punya 24 jam, tapi apakah sudah maksimal? Oke. Ya kan? Kamu garapnya. Itu sih saya mulai seluk-beluk dunia teknologi, bagaimana dengan tech ini bisa kita cari profit, cari Oke. untung gitu ya. Sampai 2015 saya lulus, tapi akhirnya karena saya ditolak sama 13 perusahaan, saya lamar ya. Jadi tidak ada yang memberikan saya kesempatan. Ya sudah, saya akhirnya mencari pekerjaan yang tanpa modal, tapi bisa memiliki potential income infinite. Apa itu? Saya jadi agen asuransi, teman-teman. Oke. Ya, jadi saya sangat senang ya kalau waktu bisa diulang, saya kalau nostalgia gitu ya. Saya tidak akan mengulang ketika Genesis Day-nya Bitcoin. Karena bagi saya ketika Bitcoin kita kuasain semua, kalau kita ngomong Bitcoin maka itu tidak ada gunanya. Saya setuju sama Warren Buffett, dia pernah ngomong. Saya kalau bisa diulang waktu 2015, saya tetap memulai dari situ. Wow. Karena disitulah saya ketemu istri saya, pacar saya kan, waktu itu Februari. Nah kemudian saya mulai license AJI segala macam itu di April dan bulan Mei.
Oke. Jadi yang membuat saya bisa ngomong depan kamera, depan publik ya, dan santai banget. Ya karena saya public speaking, mentalitinya, kemudian cara jualannya. Insurance jualan konsep ya. Ya. Itu tidak ada barang, tidak ada bentuk, tapi kita menjual suatu pikiran atau pondasi berpikir Betul, orang lah. betul. Ya. Jadi disitulah saya memulai semuanya. Saya berjualan, saya utang kos-kosan karena commission base bulan Juni Juli waktu itu nggak bakal cukup lah. Itu cuma dapat 700.000, 1 juta rupiah per bulan. Jadi otomatis ya Nunggak kos-kosan. pasti. Jadi saya utang. Saya bisa diutangin karena saya orang lama di situ. Oke. Saya kan tinggal di situ lama banget lah, dari 2011. Nah jadi saya berusaha bagaimana cari income tambahan. Saya side hustle-nya baik banget. Mulailah itu kerjain macam-macam deh, thrifting lah, bikin selai lah. Sama bini gue jadi angpau girl lah, dia mermaid show di Jakarta Aquarium dan lain-lain gitu. Kita apa aja kita kerjain, yang penting bukan kriminal. Gitu. Kita collect banyak money segala macam untuk waktu itu masuk ke pasar modal. Oke. 2016 saya di saham. Oke. Ya, saya tidak starting di kripto. Saya udah tahu kripto tapi saya nggak berani sentuh. Karena menurut saya itu scam. Waktu itu. Waktu itu. Oke. Ya, saya merasa itu bubble, is a scam, nggak ada wujud, itu nipu orang aja. Gitu. Masuk di saham itu tahu dari mana? Saya saham dulu kenal satu orang influencer. Orang ini sebenarnya lumayan berperan dalam hidupku ya, meskipun sekarang kita udah beda jalan gitu ya. Saya merasa orang ini membuka pikiran saya cukup banyak, tapi sayang banget jalan yang dipilih tuh sangat berbeda gitu. Oke. Karena saya sangat anti dengan cara-cara yang curang atau kriminal. Kalau memang di seberangnya mau seperti itu ya sudah gitu. Oke. Dari situlah saya belajar belajar saham. Saya mendapatkan banyak pikiran yang gimana ya, yang tidak pernah saya dapatkan. Contoh misalkan kita lihat top 100 orang terkaya di dunia. Banyakan itu terinfluence dengan money market loh, paper asset. Ya. Ya, bukan cash loh, bukan cash liquid loh, tapi aset atau variabelnya itu adalah selalu di campuran gitu. Ya, dan bentuk campuran bisnisnya. Dan itu selalu ada paper asset. Maka saya merasa ketika kita tidak punya modal, kita kemana lah cari modal? Ya pasar modal. Nah itu saya setuju tuh. Jadi dari uang kecil pun waktu itu, saya masih pakai salah satu sekuritas yang belum rebrand. Waktu itu minimal top up 10 juta rupiah. Oke. Itu saya pinjam 5 juta ke mama saya. 5 juta saya masukin sendiri. 10 juta itu jadi nol. Kalah semua jadi gocap. 50 sen. Oke. Ya, saya waktu itu beli DGIK, GIHA, dan lain-lain. Hancur saya. Oke. Saya waktu itu masuk ke saham cuma berdasarkan berita. Kata orang berita insider. Oke. Saya hancur. Jadi saya 2016 habisin duit di saham sambil sembari belajar. Masih di insurance tapi ya. Masih. Saya pokoknya saya itu sebenarnya agak maksa. Jadi kalau misalkan di podcast yang di salah satu podcast di Pintu atau di mana lah, itu saya kasih disclaimer gitu. Sebenarnya saya itu agak toxic. Saking toksiknya itu saya tidak boleh healing segala macam. Saya tidak peduli dengan yang namanya work life balance segala macam, nggak ada. Kalau lu miskin, lu harus push 24 jam itu kalau bisa nggak usah tidur gitu. Karena lu miskin gitu. Lu nggak bisa minta papa minta modal dong, saya mau bikin coffee shop gitu, beli mesin V60 gitu, nggak ada. Lu mau minta sama siapa gitu. Iya. Nah jadi saya itu pulang tengah malam, bangun pagi ke kantor, submit urus berkas segala macam, administration lah, asuransi ya. Siang kita nawarin insurance, sore pulang kita main-main ke Tanah Abang, nyari klien, nyari kesempatan apa, kerjaan. Pulang kalau bisa kita ngurus online shop lagi, dulu jualan tas online ya. Itu juga saya ikut pacar saya. Terus gitu. Jadi setiap hari waktu saya tuh harus full. Harus, kalau saya flashback, zaman sekarang orang bilang ini sebenarnya toxic gitu. Saya tidak ada itu, baru dapat duit dikit, main ke Bali. Anak muda kan? Ya. Zaman itu, di zaman saya yang paling keren tuh mobil SRV. Oke. Iya dong. Seorang pengen cicil SRV ya. Biar lu sukses gitu, padahal cicilan gitu. Saya tidak mau saya bawa motor gitu. Motor saya 5,5 juta bekas. Saya beli motor bekas. Nah, saya toxic. Saya semua cash itu harus saya simpan. Menunggu apa? Menunggu global financial crisis. GFC saya tidak tahu kapan datang, tapi saya yakin tidak lama lagi. Sejak saat itu 2017 gitu. Saya melihat perkembangan kripto kan. Kripto to the moon waktu itu 2017 Januari sampai Desember. Saya adalah pengamat ya. Saya hatersnya Bitcoin lah dulu.
Saya merasa ini instrumen pasti scam. Mana ada instrumen $1.000 rally ke 20.000 dalam setahun, Betul. 20x. Betul. Ini cara cari duit kayak apa ini saya bilang. Ternyata pas di Desember dan Januari 2018, saya malah baru mengerti konsep kripto ini sama Bitcoin dan lain-lain. Ya. Saya baru masuk. Dan sepanjang tahun saya hancur 2018. Jadi Karena market retrace. masuk di 2018 Iya, di Januari. Bitcoin. Iya, all the shit coin segala macam lah. Jadi masuknya di atas. Masuk di atas ya pasti namanya siklus di dalam dunia money market apapun. Siklus itu ada yang saatnya diakumulasi, diimpulsif, dan dia retrace. Gimana podcast hari ini? Seru banget kan? Podcast ini didukung oleh Bardi Smart Home. Pernah kebayang punya rumah yang bisa ngatur dirinya sendiri? Lampu nyala otomatis, pintu dibuka dengan fingerprint, dan CCTV yang bisa dipantau di mana aja. Nah, itu semua bisa kejadian dengan Bardi Smart Home. Bardi itu brand smart home yang bikin rumah jadi lebih aman, nyaman, dan lebih canggih tanpa harus renov besar-besaran. Semua perangkatnya saling terhubung, bisa dikontrol dari HP, dan yang paling penting, harganya lebih murah dari brand smart home lain. Misalnya lampu pintar Bardi, kamu mau atur warna, kecerahan, dan kamu bisa atur jadwal nyalanya. Mau suasana warm buat tidur, mau suasana bright buat kerja, atau RGB buat mood tertentu, tinggal tap. Ada juga smart door lock yang bikin rumah lebih aman. Bisa dibuka dengan fingerprint, PIN, kartu, atau aplikasi. Nggak perlu lagi takut kunci hilang atau ketinggalan. Untuk keamanan, Bardi punya smart CCTV yang bisa kamu akses real time di mana aja. Kualitas gambarnya jernih, ada motion detection, dan bisa kasih kamu notifikasi kalau ada gerakan mencurigakan. Dan semua perangkat ini bisa kamu kontrol lewat satu aplikasi. Dari lampu AC, kamera, dan colokan smart plug. Semuanya bisa nyala dan mati otomatis berdasarkan jadwal yang kamu atur. Intinya, Bardi Smart Home bikin rumah biasa terasa seperti rumah masa depan. Lebih aman, lebih efisien, dan jauh lebih praktis buat kehidupan sehari-hari. Kalau kamu pengen upgrade rumah tanpa ribet, Bardi adalah pilihan terbaik yang kamu bisa mulai dari sekarang. Saya kenanya yang retrace. Langsung bear market. Dan saya baru berasa, saya di saham hancur, saya di kripto hancur juga. Tapi saya harus belajar. Kenapa? Karena saya hanya mengerti itu, dan saya bisa meleverage keuangan saya di dalam dunia kripto, ya di money market. Jadi saya berpikir, saya tidak ada jalan keluar lagi selain dunia kripto. Maka saya bilang ini harus ada disclaimer-nya gitu loh. Saya manusia yang gila gitu. Saya udah toxic. Karena teman-teman lain tuh dia punya modal, dia akan bikin coffee shop. Ya dulu tren lah ya. Saya nggak tahu sekarang nih apakah masih tren. Punya duit dikit, bikin bisnis. Dia sendiri masih kerja di kantoran, ada side hustle bisnisnya ya. Which is yang nggak akan, it doesn't works. Karena dua kapal pasti satu-satu tenggelam. Lu kalau mau go all out, lu resign. Itu gua sistem bakar kapal. Ya, karena waktu berjalannya waktu nih 2019 itu kita sempat involve di money game. Saya main money game cukup banyak ya, dan menang sampai suatu hari mama saya kalah di kampung karena money game juga. Saya pikir itu karma ya. Jadi saya berhenti main money game, karena money game itu foya-foya lah. Kehidupannya lavish lifestyle gitu. Masuk, long story short, kita 2020 krisis data, COVID kan. Nah, that's the timing lah. Jadi saya penderitaan saya di Jakarta, saya sering bolak-balik daerah sini kok, Jalan Perintis Kemerdekaan lah, Cakung Cilincing lah apa. Bawa motor, banyak kontainer segala macam. 5 tahun saya sengsara, waktu itu saya usia 28, dan saya lebih toxic lagi itu, saya harus success before 30 bro. Karena saya suka nonton channel yang success before 30-nya Pak Chandra ya. Nah, kemarin saya juga say thanks ke beliau lah, gara-gara terinfluence lah saya ya. Tapi sebenarnya kalau saya look back, ini berbahaya cara berpikir saya sebenarnya ya. Tapi waktu itu saya menyangkalnya dengan saya belum punya keluarga, saya stand alone, saya sangat siap gagal, saya siap tidur di jalan. Makanya saya go all in pas COVID. COVID, kripto, saham meledak, selesai sudah semua masalah duit. Jadi saya waktu itu usia 28 dan tercapai semuanya gitu. Jadi hidup saya itu sebenarnya ada sisi luck-nya, ada preparation-nya, knowledge-nya ya. Sama keberaniannya. Sorry gue potong, berarti all in-nya itu di tahun berapa? 2020 saya. 2020 Iya, yang sebelum COVID nih?
Pas COVID, Pas Maret, COVID. April. Lu masuk Ya, semua. saya liquidate semua yang saya punya. Saya waktu itu nyangkut lah ke 300 juta, sisa 50 juta. Oke. Saya tidak pernah cut loss. Saya orang ini kepala batu lah. Terus dari aset-aset seperti apartemen yang didapat ya, dicicil ya. Ya, ya. Terus mobil bekas. Terus istri saya perannya juga besar banget. Itu juga bisnis tasnya itu cash liquid yang tersisa terakhir setelah layoff karyawan. Kita go all in juga di saham dan di kripto. Dan itu single shot gitu. Kok waktu itu pacarnya Ya punya karena dia conviction seperti itu ya? percayalah, dia setuju sama konsep kripto dan dia percaya sama saya gitu. Karena saya waktu itu hitungin dan tweet ini masih ada. Oh, Saya tweet ini 2018 September. Saya bilang 2020 November. Waktu itu saya nge-tweet tulis 2020 November akan ada pergerakan harga Bitcoin yang impulsif dan new all time high. Tapi saya tidak tahu itu kenapa dan disebabkan oleh apa. Yang pasti hukum kepastian di dalam Bitcoin adalah halving days. oke. Itu jangan pernah dilawan karena itu mathematics. Oke. Terjadi di bulan April 2020 kan. Ya. Dan 6 bulan setelahnya bisa all time high. Dan it's happen di November 2020. Oke. It's done gitu. Lu based on itu ya berarti ya? Iya, saya ada data yang backup conviction saya gitu. Plus Karena COVID ya? iya, plus COVID semua krisis. Waktu itu IHSG jatuh ke 4.200 ya, kalau saya nggak salah ingat ya. Saya nunggu di 2.800, which is tidak terjadi. 4.200 kan langsung V-shape recovery itu. Ya. Saya langsung go all in juga. Saya all in bersama dengan kripto. Dan tamat gitu. Dua-duanya meledak. Iya, itu belum ada Cryptstock MVP segala macam belum ada. Itu saya sama bini saya stand alone. Kita udah malas ketemu orang karena dulu saya sering cerita konsep money market, bagaimana leverage you punya money. You sales, kalau misalkan kita insurance, bangun tim. Tim jualan kita dapat off riding, benar ya? Betul. Dan strukturnya kedalamannya ada beberapa level tuh. Ya. Bisa paralel, bisa langsung directly. Itu semua adalah meleverage waktu dan tenaga. Plus kamu dapat uang, benar nggak? Ya. Di dalam dunia money market, kita bisa meleverage kita punya aset, Oke. right? Terus kita bisa tahu multiplikasi aset kita. Oke. Kemudian kita harus mengerti menjaga kekayaan kita. Jadi creation wealth, maintain the wealth, dan multiplication. Ada 3 nih. Ketika ketiga ini kamu ilmunya sudah lengkap dan mengerti, ya udah kamu akan menuainya gitu. Oke. Saya dari dulu saya dikucilkan banyak orang, saya dihindari, saya di bad mouth sama orang-orang terdekat saya. Orang-orang saya percaya mungkin akan membantu saya ya ketika saya contoh tanggal 31 Desember 2018 saya ingat sampai mati ya ini ya. Kenapa? Karena waktu itu saya tidak punya uang lagi untuk makan. Saya utang tinggal di apartemen. Leader saya bantu saya talangin ya. Saya waktu itu sisa 200.000 rupiah. Wow. Dan kalau hari itu tidak issued satu polis lagi, maka yearly bonus saya tidak akan cair. Oke. Yearly bonus di insurance adalah kali 30% dari total premi terkolek, total commission terkolek dalam tahunan. Enak dong. Ya. Jadi saya sampai telepon satu-satu, saya nggak bisa tidur sampai jam 6 pagi, udah masuk tanggal 31 Desember, saya telepon satu-satu gitu, relasi, kerabat, saudara, siapalah saya telepon. No one's helping. Malahan saya dibilang, kalau kamu dibantu terus, kamu kapan suksesnya? Luar biasa ya kata-kata itu. Kata-kata itu benar, saya tidak bilang itu salah. Tapi tolong katakan di saat bukan orang ini bentar lagi mati kelaparan, lu ngomong seperti itu gitu. Betul. Setuju. Minimal lu nggak mau beli insurance, lu tanya dia, lu masih ada uang buat makan nggak? Paham. Gua kasih lu 500.000 deh gitu. Saya tipe orang akan ingat sampai mati kebaikan orang, sama juga sebaliknya. Saya selalu ingat gitu. Nah kemudian ada lagi kata-kata yang memotivasi saya gitu ya. Saya tidak menghead teman saya ngomong ini. Biasa teman-teman setiap Sabtu Minggu kan ada yang namanya leisure ya. Ya. Pergi karaoke lah apalah. Saya selalu nggak bisa datang. Bukan karena saya sok sibuk, ya, menghindar. Karena saya tidak punya uang Oke. untuk spending. Saya harus mikir bayar kos, bayar listrik, laundry, makan, bensin, Ya. sama tiket nonton XX1 buy one get one. Gitu. Dulu Pak SMB Niaga. Nah, suatu hari saya sempetin datang, ada suatu ketika teman saya bilang, kamu sibuk banget ya, lu sibuk banget tapi nggak kaya-kaya. Oke. Saya pikir benar juga ya apa yang dia ngomong. Tapi orang yang ngomong ini hidupnya sukses Oke. sekarang ya. Jadi kita live a happy life lah bareng-bareng.
Saya pikir gitu, benar juga ya. Saya sibuk terus sampai mata hitam-hitam ya. Bawa motor, ini Kelapa Gading sampai ke Tang City gitu. Gimana gini kehidupan seperti ini? Saya harus berubah hidup saya. Iya. Dan saya tidak suka ngomong ke orang tua, karena kan di Kalimantan Barat, di Singkawang ya. Saya mau orang tua saya tuh hidup dalam ketenangan. Jadi anakmu kamu taunya sok sukses lah di sini. Aman, Ya, damai. ya, safe lah. Ya. Lu nggak usah pikirin kita gitu. Iya. Apalagi saya cowok ya. Saya paling anti tuh cerita-cerita ke balik rumah gitu. Tapi ketika Covid datang, saya ngomong ke istri pacar saya waktu itu, sekarang jadi istri, saya bilang tapi saya siap. Misalkan kalau kita tidak sukses di dalam dunia money market, katakan tidak meledak nih, saya salah. Ya. Kita bubaran, saya rela, saya paling pulang Singkawang jual bakmi, saya bilang. Pulang kampung. Iya, is done. Artinya saya gagal. Oke. Kalau mau kaya harus siap miskin, saya bilang. Oh, oke. Of course. Ya. Mentalnya gitu. Jadi kita bodo goal in, tamat. Meledak segala macam. Terus banyak nih teman-teman baik saya lah, bos-bos lah yang support saya ya. Kasih saya modal kerja dulu lah, impor barang dari Cina. Saya bahkan ini pertanyaan ketiga yang bikin saya berpikir. Saya bahkan dibantu sama orang yang bukan saudara kandung saya. Si Koko ini nanya, dia lihat saya sering datang paling pagi, pulang paling malam di gudang, packing barang. Lu sebenarnya punya saudara nggak sih, dia bilang. Wah, gue kaget sih dengar sih. Dia lihat saya tuh kayak sebatang kara gitu di Jakarta. Ya. Lu berapa saudara sih, dia nanya. Saya sampai kepikir gitu. Ya benar juga ya. Kemana orang-orang ini gitu. Ya. Ya harusnya saya bisa minta tolong banyak orang, Koko Cici segala macam, tapi mana? Oke. Gitu. Nah, disitulah titik balik ketika banyak bos-bos bilang, lu pinter lah di kripto. Saya banyak lah keselamatin mereka, kayak misalkan, kok lu jangan mining lagi, gue bilang, itu ETH udah mau proof of stake, gak bisa mining lagi, ntar lu malah nyangkut di alat mining nih. Alat mining kan costing ya. Ya. Jadi mereka bilang, lu bisa selamatin saya, lu bisa selamatin yang lain, lu bikin aja kelas paid groups katanya. Lu lihat tuh yang sebelah udah rame katanya. Membernya udah 50.000 orang katanya. Saya bilang jangan deh kok, saya bilang saya bukan influencer, bukan apa, saya bilang saya cuman suka ngulik sendiri, invest, lu teman saya kasih tahu ya udah gitu. Tapi akhirnya setelah 8 bulan saya di prospek, bikinlah brand yang namanya Cryptstock. Kenapa Cryptstock? Karena waktu itu saya pikir kalau kriptonya gagal masih ada stock market. Stock market. Oke. So kalau aku bisa bermain dua sisi kan, ternyata kripto ini booming terus. Oke. Dan kripto memberikan kita implikasi kehidupan lah ke manusia ini udah semakin nggak bisa dilepas lagi. Oke. Boleh tahu nggak Bro Andi, waktu itu 50 juta meledak jadi berapa? 50 juta saya sih sudah nggak pernah hitung ya. Yang pas waktu itu yang Kalau saya tambah 2020. Iya, 50 juta plus dengan liquid cash kita di di online, di tas, jual tas kan. Oke. Liquid cash, mobil, apartemen segala macam itu total 1,1 miliar. Kita pakai modal. Oke. Kita go all in, itu jadi jutaan dolar. Saya udah lupa. Di Precisely. 2020 itu. Iya, angkanya berapa juta dolar gitu. Wow. Itu crazy dan saya tuh tidak pernah melihat angka rekening saya pribadi ya di atas 30 juta. Saya nggak pernah lihat selama 5 tahun terakhir. Karena commission base saya yang paling besar ya sekitar 28 juta. Itu saya sudah sangat happy. Tapi bisa aja bulan depan sisa 1 juta. Karena kan commission base, right? Nggak ada salary kan kita. Oke. Nah, jadi waktu itu saya keliling Jakarta. Saya mau makan makanan termahal dan terenak di Jakarta apa ya? Saya pergi makan caviar. Nggak ada rasa ternyata ya. Saya baru tahu. Nggak enak ya. Kita pergi makan tomahawk apa gitu. Saya penasaran gitu, lobster apalah, apa-apa, saya makan. Ya, oh gini rasanya gitu. Punya duit ya gitu. Terus habis itu saya pindah dari kos-kosan, coba tinggal di kondo segala macam. Tapi setelah saya di Jakarta, saya kan banyak di ruangan ya, banyak di dalam ruangan, terus sehari-hari saya nggak pernah keluar, jarang. Udara juga semakin memburuk ya, polusi kita tahu kan. Saya merasa dulu impian saya tinggal di Bali, ya udah saya ajak bini gue langsung, gue bilang yuk kita pindah ke Bali, dan langsung pindah Istan. Beli villa. Waktu itu kita sewa. Sekarang saya lagi bangun-bangun lah banyak. Oke. Waktu itu saya pengen tahu dulu kita pindah-pindah tuh. Daerah sini gimana, dari sini gimana, pindah-pindah. Ini banyak hewan apa, sama kita harus tahu tuh lingkungan baru kan. Air di sini asin nggak, nih bau nggak, hitam nggak. Banyak faktor lah. Nah, habis itu merit juga lucu.
Meritnya itu ngomong di bulan Oktober 2021, jadinya di Januari 2022. Oke. Bini saya bilang, mana bisa sih lu merit mepet begitu, kan orang butuh waktu setahun Ya, ya, preparation. ya. Saya bilang bisa kok, kan lu ada duit. Datang langsung. Orang baru lihat gedung, bawa orang segala macam, saya langsung DP full nih. Nih, langsung Iya, bayar gua, iya, iya, selesai. iya. Perkara semua selesai. Betul. Itulah fungsi dari uang gitu. Betul. Lu mau apapun, mau tinggal di Bali cabut deh, langsung cabut. Siapa yang mau urus kamu lagi gitu? Siapa yang mau bad mouth kamu? Siapa yang berani gitu? Iya, iya. Nah di situ, jadi saya mentalnya terbangun, terbentuk begini karena saya self motivated lah. Iya, iya. Saya spend time tiap hari, kalau malam hari saya harus mencari tahu tentang biografi orang-orang sukses. Saya kemarin sangat excited, saya baru pulang dari Bangkok 2 hari ya. Saya cari tahu Flash Express yang lagi viral di Netflix ya, Mad Unicorn, Iya, kalau pernah iya, nonton. iya. Nah itu ceritanya bagus banget Iya. dan hampir mirip dengan yang asli. Ya, karena saya banyak teman-teman di Thailand, mereka juga cerita. Saya cari tahu benang merah orang sukses itu apa. Yang pasti tidak pernah menyerah dengan apa yang mereka kerjakan. Itu ya kuncinya ya. Iya. Baru dia dipecah tuh. Following the trend lah, apalah, segala macam. Oke, oke. Bro Andi, let's talk about crypto. Oke. Dari meledak itu berarti Bro Andi fokus di crypto, ya kan? Sebagai trader atau investor waktu itu? Kalau aku dulu trading dulu pasti. Trading. Karena atensi kripto, pertama kali manusia melihat adalah uangnya. Oke. Ya, bukan tag ya. Udah pasti bukan tag. Pasti dia lihat adalah, wah ini make money, quick gain. Ini bakal ngubah nasib saya. Oke. Gitu kan. Saya trade dulu segala macam, kecil-kecil. Saya juga nggak gitu ngerti sebenarnya di spot kan. Saya bukan futures trading. Saya spot, cuan segala macam, momentum Future nggak datang. Enggak. Oke. Saya nggak bisa. Sempat menang banyak, balik semua ke bandar. Ya, gimana? Balik semua ke bandar sama, kalah semua. Jadi selama dari mulai meledak itu Iya. trading sempat loss juga. Sempat, pasti sempat. Oh. Loss-nya udah geli-geli lah. Karena Oh, kita oke. money management ya. Iya, Kita iya. susun ya. Biggest loss waktu itu berapa? Biggest loss saya totalin 2020 sampai sekarang lah. Saya jarang sih losing money. 2020 tuh apa? Tahun 2020. Oh, oke. Sampai sekarang, tadi podcast saya udah bilang sih kayak sekitar 5 miliar lah. Oke. Yang hilang gitu. Geli-geli ya itu ya. Yang hilang dalam tempo waktu 5 tahun. Jadi kayak, saya jarang sih mau kalah segala macam. Tapi kadang tuh kita nggak berasa gitu loh. Beli shitcoin gitu kan. Habis-habis aja gitu. Nah itu lumayan ya kalau kita convert ya, dapat rumah itu. Iya. Iya, ya namanya money market, there's something to lose and win some and lose some gitu. Oke. Nah setelah itu kalau aku lihat, tadi apa pertanyaannya? Berarti kan trading ya, trading sama investing. Oke. Eh, berarti trading sekarang masih trading? Iya, Masih ya. Nah, kalau trading itu kita ngobrolin kripto ya, kriptonya. Trading biasanya koin apa? Altcoin kah atau apa? kalau sekarang saya bot trading bro. Jadi Sekarang saya bot trading? Iya, saya build sendiri. Jadi kita scraping data sendiri. Kita juga algoritma dari kita semua. Itu dari tahun, bot ini sudah ada dari tahun 2018. Tapi saya baru ketemu foundernya tahun 2023. Oke. Di Cyber Market. Tahun 2022 saya baru ketemu beliau. Kita cocok, kita kerjasama, kita kembangkan. Saya banyak ide, saya tulis di papan tulis, tapi saya tidak bisa eksekusi karena I'm not a coder. Dia the developer yang udah sukses hidupnya. Ya udah, kita kerjasama meledak gitu. Jadi Oke. saya bisa bring clients, kita bagi hasil. So, itulah kerjaan saya gitu di bot trading. Bot trading ini di Di exchanger. monetize, Iya, di monetize di exchanger. Jadi itu automation 24 jam 365 hari. dijual ke exchanger. Enggak, kita ada klien-klien existing, nanti bagi hasil. Jadi klienku profit baru bagi ke saya. Oke, client retail ya berarti. Iya, kalau ada, sekarang retail lah. Kalau angel investor udah nggak ada. Oke. Boleh share nggak bot trading itu apa? Seperti apa? Bot trading itu kita tinggal connecting API key, secret key gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nonton Voltnomics agak susah mencerna, nggak apa-apa ya. Pakai AI untuk cari tahu ya teman-teman. Jangan, Enggak, ntar kita taruh di bawah. iya jangan spoon feeding terus ya. No one cares gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita trading itu kalau pakai bot bisa 24 jam tanpa dijagain, buy low, sell high dan dilakukan terus. Jadi kita bisa punya sekarang bot yang baru itu sekitar sehari bisa 3.000-an transaksi. Itu akurasinya 94%.
bot ini yang juga milih koin apa? Iya, automation full. Wow. Ya itu ada campur tangan AI segala macam. So itu kerjaan saya sekarang lebih ke builders ya. Builder sama investing di Web 2, Web 3. Oke. Cara mungkin buat pengetahuan teman-teman yang nonton ya. Iya. Cara membeli bot itu gimana? Menggunakan bot itu. Oh, pakai bot itu tinggal kontak admin saya aja sih. Nanti mereka yang arahin. Di bio-nya Iya, di bio saya ada namanya Cryptox. Thomas ya. Mr. Thomas itu menghandle semua masalah klien ya. Menyelesaikan, memberikan solusi gitu ya. Jadi biayanya seperti apa? Kasih contoh dong. biayanya sih nggak ada. Yang pasti kalau Bagi- ketika klien itu mau pakai botnya, silakan deposit 1% ke akun kita. Deposit 1%. Iya, dari total capital yang dia mau tradingin. Jadi Oh. misalkan minimum trading ada 10.000 US, Minimum 10.000 US. ya deposit ke akun kita $100. Oke. Nah, tapi 160 juta berarti ya. iya, tapi 160 juta itu ada di akun dia. Saya nggak Oh. megang duit orang. Karena itu kan menyalahi aturan. Betul. Itu 1%-nya langsung directly dibayarkan. kirim ke gue. Oke. Iya, itu kita hold karena takutnya ada main hit and run. Hit and run kita nggak mau. Iya, Karena iya. setup itu butuh waktu dan effort. Nanti Oh. kasihan dong karyawan gue dong. Udah setup 2 minggu lagi dia bilang nggak jadi pakai deh gitu. Oke. Jadi Oke? sepersen Ya dibayar deposit dulu, hangus. Iya. deposit hangus. Iya. Setup ya, setupin di laptopnya. Nggak di klien. akun dia. Di akun dia. Ya, akun exchanger-nya dia. Dia boleh pakai akun exchanger apapun. Nggak hanya satu akun saja yang boleh dipakai di dunia. Yang pasti top number one. Apa itu? Ya karena kayaknya nggak boleh disebut deh. Ya kan Nggak boleh. di Indo nggak ada license. Nggak karena gini, kita punya volume di Indo itu mesti digabungin semua exchanger dikali 10 baru bisa berimbang sama menjalankan bot si saya. exchanger itu ya. Iya. Baru Oke. bisa berimbang pakai bot saya. Karena bot saya itu bermain di volume. Oke. Kita sangat sensitif dengan volatilitas market dan volume. Jadi Oke. make money per bulan ROI-nya 5%. ROI 5% itu saya ambil jatah saya adalah 1,5%, which is 30%. Oke. Jadi 3,5 klien, 1,5 saya. Oke. Gitu. Boleh share gak dari hasil bot trading itu rata-rata mereka itu si bot ini tradinginnya koin-koin apa dari historinya yang berhasil? Semua koin. Semua Ya, semua koin yang listed di exchanger tersebut. sampai ke meme coin semua. Iya, anything. Yang penting Anything. dia memiliki volume yang besar, volatilitas, dan rame. Termasuk stable coin. Stable coins enggak, of course. No. Of course enggak. Enggak. Ini yang volatile aja ya. Kita cari yang volatile. Yes. Oh wow. Tadi akurasinya berapa? Akurasinya sekarang 94%. 94%. Iya. Itu wah, udah Iya. almost pasti profit ya. Of course. Kalau kamu main di long run di crypto. Makanya saya hidup dari crypto kan. Oke. Ada garansi dari bot trading ini kah? Kita nggak ada guarantee. Nggak ada ya. Karena garantinya adalah kalau exchanger-nya tutup, saya kalah, kamu juga kalah. Kita semua mampus. Karena kita masuk bareng-bareng. Iya, karena kita di exchange yang sama kan. Oke. Exchange itu kan tetap ya you trust them gitu. Oke. You put trust on them ya pasti kalau misalkan dia scam ya kita semua selesai. Oke. That's the risk. Itu risknya. Oke. Exchanger nanti kita ngobrolin off air ya. Iya. Itu free commission ya kalau nggak salah exchanger ya. Itu free commission gimana mas ya? Kan ada satu exchanger yang kelebihannya dia no commission charge ya. Oh itu gampang lah. Fee taker maker gitu-gitu ya. Iya. Gampang. Saya ini habis podcast lusa saya mesti terbang ke Taiwan lagi tuh. Itu kan awarding nice dari OKX, exchanger terbesar nomor 2 di dunia. Wow. OKX itu saya kebetulan dapat award juga gitu. Saya diterbangin ke sana. Ya itulah, saya terbang terus tuh. Ya akhirnya lumayan lah, itu saya suka traveling kan. Right. Nah itu juga salah satunya kalau opsi tidak pakai bot, saya ada juga sinyal trading. Jadi saya Oke. bisnisnya juga ada sinyal trading. Karena demand besar banget sinyal trading di Indo ya. Pada suka banget minta sinyal karena mungkin banyak orang tidak punya banyak waktu untuk ngulik sama into the cryptoverse ya. Oke. Ya, jadi mereka pengen yang cepat aja dan instan. Dan kalau memang akurasi kamu bagus dan reliable, mereka akan pakai. So far oke banget sih. Medianya apa itu sinyalnya? Medianya kita di Telegram. Oh, oke. Kumpulin orang, kita tembak ke situ, orang open posisinya manual. Oke. Mereka harus manual klik-klik sendiri di HP. Iya. Next year kita akan bikinkan copy thread, you can click, sleep, and earn. Udah selesai, tamat. Lebih gampang lagi. Lu Itu copy posisi saya, you cuan, I cuan, tamat. Itu pakai exchanger apapun kalau yang sinyal. Itu sinyal kita di OKX only. Kalau Oh, itu. oke.
Sementara memang di Indo ini saya agak sedih karena volume kita nggak besar, jadi nggak angkat. Oke. Kita mau do bisnis support trading segala macam nggak bisa gitu. Ya jadi ya sadly ya kita pakainya dengan external luar. Luar. Targetnya akhirnya klien kita global gitu. Ya Bagus ya, iya, klien global, global liquidity. Ya, ya, Tuh. ya. Oke. Kalau kalau di investing, Bro Andi Ya. invest di mana? Kalau saya Koin apa? di Bitcoin, ya udah pasti. Kemudian saya di Web2 sekarang lagi masuk ke dunia wellness ya. Jadi ada gym, saya lusa juga mesti pergi gunting pita ya. Itu ntar tau lah namanya FitX ya. Nah itu FitX juga kita salah satu yang punya. Oh, ini investment di luar kripto ya? Iya Web2. Jadi saya masuk ke dunia wellness seperti klinik kecantikan, stem cell, anti aging, rumah sakit. Oke. Lumayan apalagi ya, saya agak lupa. Kurang lebih ada 16 sekarang portfolio saya. Kalau yang kripto just Bitcoin. Kripto itu campuran. Jadi saya melihat narasinya kita mesti lihat 3 hal ya yang manusia butuhkan, yang benar-benar create revenue, sama yang benar-benar di dalamnya ada user. Ya, jadi kita kalau di grup MVP, private groupnya saya sering ingatin teman-teman, kita harus mengerti yang namanya community, user, revenue, sama use case. Ya, jadi ada curu ini kita masih ingat, kan ditambah dari CURU ya. Jadi curu ini mesti ingat gitu. Usage-nya apa, use case, user segala macam, itu semua harus lengkap. Karena kalau di kripto biasanya nggak ada yang perhatiin itu, jadi purely is just a scam, just a pump and dump scam gitu. Oke, boleh dong, maksudnya share lebih detail karena kan kalau di saham kita tahu mungkin kita lebih familiar kayak apa indikator yang kita lihat dari berita kah, dari ini kah. Kalau di kripto itu investment di kripto tuh apa indikator yang dilihat gitu? Kripto itu kita ngomongin soal Bitcoin ya. Jadi kita masuk ke Bitcoin dulu. Bitcoin itu harus mengerti filosofinya gitu. Oke. Dia mencakupi sisinya adalah politisnya, kemudian arsitekturalnya, teknisnya ya, masuk ke geopolitis juga gitu. Oke. Jadi sebenarnya ini semua apakah menyelesaikan masalah di dunia. Kita jangan masuk ke kripto dulu, masuk Bitcoin dulu. Oke. Bitcoin ngerti dulu gitu. Kalau Bitcoin sendiri, dia lahir dan dia ada dan dia tidak bisa dimusnahkan. Kenapa? Karena fundamentalnya energi, ya listrik gitu. Listrik kalau sampai nggak ada di bumi, Selesai. apakah kalian masih memikirkan harga Bitcoin, teman-teman? Saya sih langsung berpikir air traffic controller itu pesawat gimana ya? Betul. ATC, sinyal radar, satelit gimana tuh? Betul. Phone kita, apakah kita melihat kemarin yang lagi bencana di Sumatera Utara? Ya. Dengan di cut off-nya internet, listrik, isi yang mana yang lebih fatal? Listrik loh. Betul. Internet paling kamu nggak bisa main handphone dan terputus koneksi dengan di luar. Listrik kamu lihat, wah gila sih itu sih. Ya. Itu ekstrim banget gitu. Kebetulan saya juga ada ikut kan donation, saya titip ke Kobobon ya, Bobon Santoso ya. Ya. Kobobon kan orang Singkawang juga. Ya. Nah saya titip aja gitu. Saya melihat kondisinya very ekstrim gitu. Ya. Maka kita ketika listrik hilang, yang kita mikir adalah danger untuk kehidupan manusia. Betul. Saya sih tidak akan mikir harga Bitcoin lagi, I don't care lah. Itu kita listrik udah nggak ada gitu. Kayak misalnya ancaman magnetic field 1863 dulu pernah kejadian ya, the whole world ada sebagian benua yang kena, itu nggak bisa nyalain apapun yang berhubungan dengan magnetis ataupun listrik gitu. Dan isunya akan datang di area 20, 30-an atau 40. Ya ketika datang momentum itu datang lagi. Ya kita lihat sih lah apa yang akan terjadi. Yang penting sekarang kita portfolio atau manajemen keuangan kita ya semua sudah lengkap. Rumah saya ada segala macam. Saya punya, misalkan saya invest di perikanan, di pertanian, perkebunan, saya memiliki ketahanan pangan yang perlu kita ketahui ya. Itu juga salah satu glitch gitu nanti ke depan. Itu juga kesempatan. Teman-teman yang lagi nyari kesempatan itu bisa masuk ke pangan ya. Pangan tuh salah satu inti dari manusia karena manusia butuh makan. Ya, itu akan menjadi gold ketika musibah ini datang. Your food become gold gitu. Saking berharganya. Ya makanya saya sekarang di Web2 itu saya so far tidak menambah dulu investment karena sekarang ada 16 yang saya urus itu. Termasuk yang tadi ya, perikanan itu dan Ya,
dan lain-lain banyak lah. Saya ada engine apa segala macam. Makanya saya sorry banget tadi telat 30 menit ya. Saya podcast karena ini yang pertama kali saya telat. Nggak apa-apa, aman. The traffic very bad. Kemudian ya podcastnya juga di luar nalar. Semalam masih party di Noya. Baru pulang. Bentar jam 8 udah masih podcast tadi di Serpong. Crazy semua gitu. Di crypto emang begitu gitu. Very busy. Nah jadi kita saya lebih suka sharing ya opportunity apa gitu yang bisa kita lihat. Jadi kembali ke investment di kripto ya. Investment di kripto kita setelah mengetahui itu semua, kita melihat naratif yang ke depan yang orang pakai. AI, real world asset. Kemudian kita ngomongin perpetual decentralized exchange. Ini semua lahir karena menghindari ancaman. Contoh RWA itu. RWA itu menjembatani yang namanya. Gimana podcast hari ini? Seru banget kan? Podcast ini didukung oleh Edutify. Di era sekarang, semua orang punya potensi buat jadi kreator. Tapi masalahnya, gak semua orang tahu harus mulai dari mana. Disinilah Edutify masuk. Edutify adalah platform belajar yang dibuat khusus buat kamu yang mau upgrade skill di dunia digital. Mulai dari konten, editing, storytelling, sampai memahami algoritma. Bukan teori kosong, tapi ilmu praktis yang dipakai para kreator dan praktisi industri setiap hari. Kurikulumnya terarah, singkat, dan to the point. Kamu bisa belajar cara bikin video yang menarik, nulis konten yang ngena, bangun personal brand, dan bahkan bisa dapetin trik-trik teknis yang biasanya cuma dibocorin di kelas premium. Dan yang bikin Edutify beda adalah pendekatannya. Semua materi dirancang biar mudah dipahami, bahkan buat kamu-kamu yang masih pemula. Formatnya ringkas dan visualnya friendly, jadi kamu bisa belajar sambil praktek, bukan cuma nonton. Edutify juga update terus. Setiap bulan ada materi terbaru, insight terbaru dari algoritma, dan juga studi-studi kasus yang relevan dengan kondisi digital sekarang. Jadi kamu nggak bakal ketinggalan tren. Intinya, Edutify adalah tempat buat kamu yang mau naik level sebagai kreator. Lebih percaya diri, lebih terarah, dan lebih tahu cara main di dunia digital. Kalau kamu serius pengen berkembang, Edutify adalah langkah awal yang paling masuk akal. Orang mau invest, misalkan kita ada invest Dore Baletau ya, 3 outlet. Ya. 2 di Pakuwon Surabaya, 1 di Bali. Itu bisa Itu bisnis apa? real world asset, RWA. Oh iya. RWA itu membukakan peluang kepada teman-teman yang retail memiliki hak untuk invest juga. Jadi dia fungsinya adalah fragment gitu. Fractional investment. Lu bisa put your own money, validate by blockchain, semua smart contract, semua deal smart contract, nggak bisa diubah, nggak bisa di reverse, nggak bisa di hack, nggak bisa di penetrate. Kamu bisa audit sendiri, itu semua transparan. Revenue sharingnya akan dimulai dan langsung ditembak ke wallet kalian masing-masing. Itu jembatan Web 2 ke Web 3 pakai RWA. Kita masuk lagi ke real world asset. Iya, real world asset. Kita masuk lagi ke Hyper Show. Kita ada bikin film kemarin di Ketok Magic ya. Ketok Magic juga yang mainnya Dodit, Respawn, anak stand up lah. David Nurbianto dan lain-lain. Nah itu kita juga masukin ke dunia film, berarti masuk ke media. Terus habis itu kita lihat kalau AI itu udah pasti rumah sakit sama membutuhkan prescription obat. Dokter ngomong doang, nggak usah tulis apapun, nanti pas klien keluar udah ada prescription datang. Itu karena di voice record sama AI di capture berapa miligram dosis semua udah lengkap. Itu AI membantu kita belajar. Crypto saya juga ada bikin Luna AI segala macam. Kemudian kita masuk lagi ke perpetual DEX ya. Decentralized exchange di perpetual trading. Kenapa itu penting? Karena itu tidak perlu depo ke exchanger. Karena exchanger itu kan kita depo ke dia, kita trust them. Di dalam dunia kripto, di dalam dunia Bitcoin, Satoshi Nakamoto sudah selalu men-state tulisan dia di dalam forum-forum lama itu adalah don't trust tapi verify. Don't trust, verify. Keep your funds on chain. Kenapa on chain? On chain itu di dalam blockchain. Jadi kita megang masing-masing. Kripto itu kekayaan kita berada di kita masing-masing. Be your own bank. Maka kita nggak boleh put some money and trust them. Kamu lihat betapa banyak yang scam. Kemarin apa itu? Ada sekuritas pakai dana orang trading sendiri. That's the point of trust me, bro. Ya. Itu yang tidak bisa. Maka saya di dunia kripto saya go all in dan I'm very happy man gitu. Karena lagi ngomongin keep your funds privately, gue pengen tahu dong, gue penasaran nih kalau
kripto investor yang besar itu mereka nyimpen di mana sih? Di cold wallet bisa, di laptop. Di cold wallet. Iya, di laptop yang tidak kesentuh. Oke. Hanya bisa receive data, nggak pernah send out, bisa. Karena ketika sebenarnya di dunia tech itu ketika kita receive itu sangat susah untuk dipenetrate. Oke. Tapi ketika kita memberikan feedback berupa sending something, memberikan tembakan balik, berarti pintunya benar nih. Ketika lu receive kan belum tentu. Mereka menebar benih kayak misalkan kalau kita ngomongin titip sandal lah. Jadi setiap lokasi dia titip sandal. Lihat sandal mana yang besok dibawa kabur orang atau hilang. Dia akan tahu. Berarti di titik itu ada maling. Same thing happen dengan kripto. Makanya kita ngomongin ancaman kayak quantum computing ya. Ya. Bisa penetrate atau membuka semua encryption. Ya bisa kalau kamu memberikan feedback. Sementara kalau untuk tangkisnya adalah ketika receive only. Kamu diberikan atau kamu create new fresh wallet, only receive coin. Ya, kamu jangan kasih feedback. Kita let's see apakah quantum bisa penetrate. Karena dia tidak punya jalur untuk tembak balik gitu. Ini teknis ya teman-teman, jadi cari tahu di AI gitu. AI pakai jangan ChatGPT ya teman-teman, pakai yang lebih bermutu sedikit. Apa itu? Manus, Comet, Perplexity ya, pakai yang bagus sedikit. Oke. Tapi kalau receive doang berarti gak bisa dipakai dong. Ya makanya, Itu see, the whole point. ya, Ngerti kan? Ngerti sih. Nah, makanya ini semua ada equilibriumnya. Oke. Yang mana yang lu taruh sampai kamu tua, yang mana yang kamu taruh untuk kamu ada spending juga di short term period kayak 5 years, 10 years. Ya kan? Kita ngomongin quantum computing tuh bukan besok langsung launching, enggak. Iya. Itu kan take years to come gitu. Tapi you mesti prepare dengan ilmu Lu yang udah ada. protect ini yang gue mau protect Ya, nih gitu. bagaimana kamu pakai wifi itu dedicated IP, hanya connect ke laptop lu sendiri. Ya lu mesti install Linux, Ubuntu, dan lain-lain. Semua crypto investor pasti begitu ya? Enggak. Enggak. Yang pemain lama dan memang tech savvy lah. Atau Oke. big shot lah. Pemain-pemain besar mestinya ngerti sih. Oke. Nah, wallet-wallet yang kayak misalkan kita berempat punya wallet signature namanya di holding kita, harus 3 orang yang tanda tangan baru bisa kirim fund ini. Sebenarnya sama kayak di bank, PT sama macam kan. Betul. Cuma ini semua kita mandiri, pakai sendiri gitu. Oke. Kita dengan kesadaran sendiri. Oke. Bro Andi, wah berat ya hari ini, banyak technical terms ya. Gimana? Bro Andi, kita ngomongin tren kripto 2026. Ya. Apa yang harus kita perhatikan di 2026 untuk kripto? 2026 kripto teman-teman hati-hati karena dari beberapa ilmu yang kita pakai itu ada yang namanya krisis liquidity. Krisis liquidity itu sesuatu yang sebenarnya berbahaya sekali ya. Bagaimana orang chip in menukarkan uang aslinya ke sesuatu yang dianggap sebagai instrumen investasi, tapi dia nggak bisa tukar balik gitu, nggak bisa dijual. Hati-hati krisis liquidity. Terus Contohnya apa? Contohnya itu silver misalnya. Oke. Orang trading silver di online sangat lancar. Tapi teman saya kemarin ada yang kontak saya, dia punya silver cukup banyak yang batangan. Oke. Dia mau jual tuh fisik, nggak ada yang mau. Oh iya. Why? Ya saya bilang, makanya ngapain lu megang fisik? Kan sekarang dunia digital. Akhirnya lu repot sendiri kan. Terus sekarang mau bawa lewat bandara gimana caranya? Mesin koper. Kalau dijebol orang gimana? Ya kan? Oke. Makin bingung. Orangnya terisolate gitu di suatu pulau di Indonesia gitu. Iya, Itu kan terisolasi gitu. Nah, makanya kalau misalkan 2026 saya melihat next trend yang besar ya prediction market. Prediction market tuh poly market yang nebak-nebak scoring dan tahun depan kebetulan Piala Dunia. Right? Gimana? Prediction market. Prediction market. Iya, prediction Ini market. akan jadi trending. Iya. Itu orang ubah lagi kalimatnya ada yang baru, opinion lab. Jadi kalau tidak bisa tuduh dia sebagai berjudi. Dia hanya beropini, bener nggak? Oke. Permainan kata-kata kan? Tapi ini berhubungan sama kripto. Berhubungan, of course harus divalidate dan semua deploymentnya adalah di smart contract dan blockchain. Opinion lab tapi menggunakan kripto. Iya. Oke. Orang beropini. Iya. Ya nggak salah dong, bener nggak? Prediction market tapi pakai Iya. kripto. Iya, orang prediksi juga nggak salah dong, bener nggak? Betul. Nah, kan bukan betting. Iya. Nah, itu dia. 2026 mengarah ke situ gitu. Tapi Oke. tetap teman-teman di bear market belajar
mengerti ya fundamental Bitcoin, having some Bitcoin, you must try gitu ya. Karena sekarang lagi bear market ya. Short term akan ada pump untuk mencari korban. Kelihatannya seperti itu. Oke. Seperti di Q1 2026 gitu ya. Terus nanti 2026 seterusnya saya takutnya itu choppy market atas bawah tuh tajam banget. Ya karena ngebantai retail. Ini ngomongin Bitcoin. The whole ecosystem crypto market. Oke. Jadi retail supposed to be akan takut banget, fear ya. Dia akan merasa ini tidak ada masa depan lagi. Oke. Dan disitulah teman-teman, the time has come. Jadi ketika orang mengatakan it's the end, tidak bisa lagi. Kayak gue dulu di COVID. Di lu jangan gila lah, dia bilang. Saya ngetik di grup tele. Guys, beli ETH 5 juta rupiah waktu itu. Bitcoin 150 juta waktu itu. Guys, kita nggak akan pernah lagi melihat ETH di bawah 5 juta dan Bitcoin di 10.000 US. Oke. Beli sekarang yang banyak. Saya nulis dulu. Grup gratisan, gitu. Saya kan suka invite teman-teman Bukan kepoin. Twitter ya, Telegram. Bukan Telegram. Saya kepo kan. Invite orang, berharap orang pengen cuan bareng. Tapi saya mendapat respon yang sangat menarik. Ada orang bilang gini. Kawan saya bilang begini. Kamu sadar nggak sih yang lu cicil dulu dari 2018 sampai sekarang? Itu harga udah mau balik ke harga lu cicil loh bro katanya. Apakah kamu tidak salah deh kamu bilang Bitcoin dan ETH akan naik lagi katanya? Ya. Tidak akan naik lagi lah, sudah tamat. Crypto market is dead. Dan grup itu bubar. Saya sisa sendiri dan istri saya. Yes, it's dead for you, not for me. Not for us di global. Karena kamu melihat seseorang hidupnya kan begini jalan dia. Saya dulu kan begini jalan turun terus gitu ya kehidupan saya. Tiba-tiba naik roket begini. Kenapa? Karena kita itu mencium tren lebih duluan daripada banyakan orang. That's why we're different. Oke. Saya dulu sangat naif. Saya merasa the top 1%, top 0.1% people itu egois saya pikirnya. Kenapa dia tidak mau sharing dan knowledge bisa menjadi super kaya gitu? Ya. Kenapa dia keep it yourself? Ternyata saya sekarang mengerti. Bagaimanapun kamu kasih tahu mereka tidak akan mengerti. Sampai the times come. Lagi-lagi jadi exit liquidity. Why? Karena bear market itu builds wealth. Tapi bull market makes money. Berarti kalau kamu mau wealthy, kamu harus bermain di bear market. You can spot the right investment atau instrumen. Kalau bull market ya kamu nyayur, jualan. Ya, take profit di Tapi bull the market. retails, the plebs kita sebutnya, itu akan datang ketika bull run. Karena dia merasa masih bisa naik ini artinya market lagi bagus, lagi positif, semua lagi naik. Itu buat saya berbahaya. Makanya charting saya naik candlenya warna merah, turun adalah warna hijau. Punya saya. Karena saya punya mata berbeda. Turun saya matanya hijau. Oke. Nah, itu yang terus berulang. Akan banyak yang bilang, ngomong sih gampang gitu. Ya emang ngomong gampang sih, tapi ketika saya omongin pun tidak ada yang dengar gitu loh. Bagaimana dengan take action? Ya. Kalian dari omongan masuk ke otak aja enggak. Apa gimana mau action gitu. Oke. Bro Andi sendiri bakal ngapain nanti di 2026 ini? Begitu ada yang mau ngedam dan lain-lain, bakal masuk lagi atau seperti apa? Saya sekarang siapin cash cukup banyak Untuk preparation by the dip. Kemudian saya juga jalanin bot yang re-accumulate Bitcoin per menit. apa itu artinya? Jadi bot saya itu bisa acquire Bitcoin itu per menit every day. Kita lihat aja dan auto compounding. Kita lihat sih jadi apa. Saya modalin robot saya, misalkan ada 3 robot, saya modalin per biji, 1 biji, 3 biji nih. Aja 5 tahun lagi jadi berapa biji? Karena mereka akan memperkerjakan Bitcoinnya re-accumulation dan di compounding. Seperti dollar cost averaging tapi per menit. Iya. Oke. Karena di dalam dunia kripto itu terserah lu, karena volatilitas sangat besar, liquidity juga besar. Dan kita hanya bermain di market Bitcoin. Tapi re-accumulate dong, nggak di take profit dan lain-lain. Re-accumulate, karena saya butuhnya adalah Bitcoinnya, bukan stable coins atau fiat money, no. Karena too much fiat money saya takut. Oke. Boleh gue recap sedikit gak? Tahun depan prepare for bearish market. Yes. Lebih bear lagi ya. Iya. Akhir tahun harusnya.
Dan akan datang saatnya. Tunggu sampai pisaunya jatuh tertancap tanah. Kan falling knife jangan di catch dulu ya. Oke. Tunggu dia grounded dulu. Oke. Dan semua orang sentimennya mengatakan Bitcoin itu scam, crypto market sudah mati, influencer sudah hilang. That's the time you go all in. Kalau saya. Oke. Ya. Kalau saya selalu begitu otak saya. Oke. Bro Andi, gue ada nonton one of your podcast. Oke. Lu ngomongin soal, ada yang nanya ke Bro Andi, Bitcoin bakal ke 1 juta USD. Dan you said yes. Boleh di-explain gak? Udah pasti itu. Nanti tonton Udah lagi pasti. aja. Ya. Ini kan tanggal 14 berapa? 12 Desember 2025. 12 Desember 2025. Ntar nonton lagi aja di 2030, 2035. 2030. Ya, lu nonton lagi aja 2032, 2030. Lu lihat apa yang gue ngomong bener nggak gitu. Oke. Reason behind it apa? Sekarang gini ya, supply-nya terbatas. Terus orang-orang tuh terus-terusan kehilangan Bitcoin-nya. Lupa private key, lupa seed phrase. Otomatis nggak bisa diambil dong. Ya. Supply shock ya. Oke. Institusi masuk, buka old money untuk entry the market di US. Final levelnya di dalam dunia Bitcoin adalah outliner effect events ya. Kita ya sekarang ya. Dengan kehadiran Bitcoin maka muncullah saya gitu. Outliner ya adalah ketika masuk ke state level. State level. State level tuh negara. Mengharuskan memiliki reserve yang namanya hard asset. Apa itu ultra hard asset? Ya Bitcoin. Kenapa gitu? Bisa through time, through space, fundamental energy. Gak ada penambahan supply, no one controlling it. Semua pemegangnya adalah konsensusnya. Sekarang udah mulai belum state level itu? Belum, baru sebagian. Bhutan, El Salvador. Terus yang lain kan dari hasil sitaan, bukan berusaha. China, US kan dari sitaan. Oke. Nah, kalau Bhutan kan mining. Kazakhstan. Nah, jadi kita sudah ketika melihat state level sudah mengatakan this time kita semua harus ada reserve Bitcoin. That's the impulsive come. Ketika impulsif itu datang, ketika Bitcoin 1 juta dolar, itu kan hanya flip gold. Gold jadi di bawah, Bitcoin di atas. Untuk market cap di atas 11 triliun dolar kalau salah ya. Kemarin 13 triliun si emas. Itu ketika terjadi, teman-teman pastikan minimal lu punya Bitcoin 0.1 aja. Jangan sampai nggak ada. Sedih lo nanti. Karena nanti masa depan tidak ada lagi kaum menang-mending, ada kaum medium atau di tengah-tengah nggak ada. Sama tersisa itu hanya kaya dan miskin. Ya. Kamu tahu informasi ini, udah nonton, kamu cuma ada pilihan. Kamu melakukannya atau kamu hujat saya, silakan. Oke. 2030 ya. Iya. Kalau nggak kecapai, gimana di? Cuma sampai 500.000. Ya sudah. Yang penting saya punya berapa biji loh. 500.000 Ya, sebiji 500.000. udah 8M. Iya. Betul. Sih. Kita selalu harus punya skenario what if. Kalau jadi investor harus punya dua pikiran. Probability dan possibility. Possibility Bitcoin menuju 10 juta dolar, 1 juta dolar, very big yes. Probability-nya apakah sekarang? Ya tidak. Itu adalah game of probability. Investment. Oke, sebelum kita, wah ini bisa jadi digital treasure untuk 2030 nanti nonton lagi nih ya. Iya. 2030 itu 5 tahun lagi loh. Iya. 4 tahun lagi mana? Ya, cepat atau lama menurut kamu? Cepet sih. Menurut kita cepat ya. Tapi buat Gen Z lama banget, 5 tahun. Iya sih. Masa 5 tahun saya baru beli McLaren kok. Oke, jadi buat teman-teman yang nonton, this is the time ya. Ya, every time you see me on the podcast, berarti kamu lagi good luck. Kenapa? Karena kamu punya kesempatan untuk mendapatkan akses ke kripto gitu loh. Terserah, kamu akan komennya pasti akan ngomongin agama, ngomongin saya scammer, pasti ada. Saya udah biasa gitu. Oke, Bro Andi, sebelum kita closing, apa yang jadi goal dan strateginya Bro Andi sendiri di crypto investment atau trading buat 3-5 tahun ke depan? Strategi personal strateginya.
Kalau saya sekarang bangun web tuh lumayan greedy. Saya web to bisnis itu lagi ekspansi terus menerus. Alasannya di behind itu apa? Karena saya mau create cash. Karena kita sudah memasuki era di mana wellness is a new trend, wellness is a new flex. Kamu sehat, kamu keren, kamu bermain pedal, olahraga segala macam, kamu minum suplemen, kamu punya tidur yang cukup. Bahkan Whoop itu kemarin ada scoringnya ya. Nah itu is a new flex untuk anak zaman sekarang. Kemudian itu bisa menjadi cash cow. Cash cow kita belikan lagi kripto. Saya akan keep the Bitcoin staking terus untuk masa depan dan anak-anak saya segala macam. Tapi goal saya sebenarnya yang paling ingin saya wujudkan itu saya pengen bantu sekolah sih. Jadi mewujudkan saya itu bisa bangun sekolah segala macam. Oke. Untuk di daerah-daerah yang terpinggirkan lah. Khususnya di Kalimantan. Sekolah apa? Kayak benar-benar sekolah. Iya sekolah, pendidikan formal gitu. Karena bagi saya sekolah itu bukan scam. Yang scam itu orang yang nipu orang lain gitu, itu scam. Itu bisa orang nggak sekolah, bisa orang sekolah. Jadi sama aja. Oke. Sekolah itu fondasi berpikir manusia sebelum dia melangkah lebih jauh. Jadi pastikan otakmu itu memiliki akal sehat, memiliki common sense, baru kamu melangkah. Jangan sampai melangkah tanpa pakai sepatu, nanti kamu ketusuk gitu. Sama kayak orang goblok gitu kan. Melangkah tapi dia nggak mikir. That's why pendidikan saya sangat terinspirasi ya kalau orang yang bangun sekolah. Menurut saya itu keren banget. It's a very hard thing to do. Oke. Ya, mungkin saya nanti usia 42 ke atas atau 52 I can make it happen gitu. Oke. Oke, terakhir tadi lu sempat ngomong sih. Ntar gue pasti di komen ada yang hujat ngomongin agama dan lain-lain. Do you believe in God? Bro Andi. Aku itu sebenarnya sering adalah kawan-kawan ya pemuka agama gitu. Ngobrol, kita main bareng segala macam, mereka orang yang taat agama segala macam. Saya sendiri tidak punya tainted dengan hal-hal seperti itu ya, religi ya. Tapi testimoni dari beberapa pemuka agama adalah saya orang yang tidak beragama tapi tindakannya paling beragama dia bilang. Mereka yang bilang. Kenapa? Karena saya sudah believe sesuatu yang tidak pernah ada di hadapan saya duluan sebelum itu terjadi. Itu namanya faith. Iman gitu. ya. Iya. That's what I do dari dulu. Miskin, kaya, semua sama aja. Begitulah kehidupan saya gitu. Saya banyak lah cerita behind the story kenapa saya nggak di religi lagi gitu. Oke. Saya lumayan kecewa soalnya. Yeah. It's for another time ya. Iya. Lu pernah share gak sih numbers of your portfolio di podcast-podcast? Belum pernah dimanapun. Oke. Iya. Dan you juga prefer? Karena it's dangerous lah. It's dangerous. It's kind of dangerous. Ya. Karena kita seeing highly criminal sekarang. Ya. Kalau gambarannya gitu? Gambaran. Kita pengen ada gambaran gitu. Ya cita-cita semua anak muda lah ya. Misalkan punya puluhan juta dolar gitu. Oke. Ya, that's the dream, right? Yeah. Of course the dream. Even kamu ke Dubai aja masih asik gitu. You already achieve that. Ya kita mau kejar terus lah. Ya, belum selesai. I think saya akan mematok diri saya itu boleh pensiun berleha-leha di usia 52 ke atas. Dengan numbers? Dengan numbers ya saya harusnya menjadi bilioner sih. Oke. I could be billionaire sih. Billion US dollar ya? Of course. Saya nggak mau main di rupiah gitu. Of course. Iya. Ya kan? Itu sih bayanganku sih. Karena dulu saya pernah nanya pertanyaan ini. Saya bilang saya bisa nggak ya jadi orang kaya gitu. Sekeliling saya semua jawabannya sama. Tidak akan bisa. Kamu kan tidak punya orang tua yang kaya. Kamu paling jadi orang biasa katanya. Saya waktu kecil saya bingung loh. Kok gitu ya jawabannya? Aneh banget. Sekarang saya usia 33. Udah nggak tahu di mana terbang saya pikir. Apalagi saya usia 52 nanti. Ya. Let's see aja gitu. Alright. Oke. Bro Andi. Yes. Bro Andi Crypto Stocks. Thank you so much buat waktunya, Ya, buat sama-sama. sharing semuanya. Ya. Banyak banget yang bisa kita ambil sih. Ya. Kalau teman-teman nonton save ini buat Ya. sampai 5 tahun ke depan. Save this video, nonton ulang lagi, you will get a lot of insight sih. Ya. Ya. Thank you so much sekali lagi. Yes. Kalau ada waktu boleh main lagi ke sini. Siap. Sukses terus untuk Bro Yeah. Andi dan keluarga Yeah, thank dan you, Bro. Crypto Stocks juga. Thank you so much.